jadilah manusia yang manusiawi. Ya, manusia ada itu karena dia hidup, dan manusia yang hidup harus memberikan hidup kepada sesamanya. Ya, jadi bukan asal hidup. Kalau asal hidup, kenapa manusia hidup? Kalau ditanya, saudara, kenapa kamu hidup? Apa jawabannya? Karena ada nafas, ada udara. Iya. Tambal ban juga ada udara. Ya. Kenapa kita hidup? Karena masih dipercaya oleh Tuhan untuk memberikan hidup. Kalau saudara sudah tidak dipercaya Tuhan lagi untuk hidup, maka saudara akan bilang, sudah selesai. Ada dua hal mengapa orang tidak hidup lagi. Satu, dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, sudah waktunya meninggalkan lelah di bumi. Yang mana kita? Apakah karena Tuhan melihat anak ini sudah capek di bumi, lalu dia tarik? Atau gak ada lagi gunanya dia, maka dia tarik? Ya kan? Jadi kita hidup harus memberikan hidup. Apakah kita renungkan dulu, apakah kita dalam kehidupan ini memberikan hidup kepada orang lain? Jangan asal hidup. Kalau asal hidupnya, lembu pun hidup, ya kan? Kerbau pun hidup. Apa gunanya kita hidup? Ya kan? Saya dulu waktu kerja dibuat di tempat kerja saya, kalau hidup tidak berguna, maka mati saja. Karena kita hidup untuk memberikan hidup. Kenapa kita hidup untuk memberikan hidup? Karena Yeshua HaMashiach sendiri menjadi daging, hidup di bumi ini untuk memberikan kita kehidupan yang kekal dengan iman. Hari ini kita pelajari, ya, iman yang luar biasa oleh orang Samaria. Di ayat 28 dikatakan di situ, kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Apa yang kita perbuat maka kita akan hidup. Ya. Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai 38. Di ayat 28 dikatakan, kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Apa yang kita perbuat supaya kita hidup? Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cerita ini ada seorang anak muda, ya kan? Dia ahli Taurat pula dia, ya, mencoba Yeshua. Katanya, guru, apa yang kuperbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Ya. Jadi jawab Yeshua, kasihilah Yahweh Elohimmu, ya kan? Lalu kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesama manusia, maka kamu akan hidup. Inilah perintah yang utama yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh kepada kita. Ya. Lalu orang tersebut berkata begini, dia untuk membenarkan diri. Siapa sesamaku itu? Kenapa dia membenarkan diri? Dikatakan di sini untuk membenarkan diri, lalu dia bertanya, siapa sesamaku itu? Kenapa dia merasa seperti itu? Kenapa dia berkata sesama untuk membenarkan diri? Pembenaran apa yang terjadi dalam hal ini? Kan dia dikatakan di situ untuk membenarkan diri, kan? Ya. Apa pembenaran diri? Dia bertanya. Dia itu ahli Taurat. Dia sudah merasa melakukan kasihilah Yahweh Elohimmu. Dia sudah merasa kasihilah Yahweh Elohimmu karena dia ahli Taurat. Kasihilah Yahweh Elohimmu, itu sudah beres perasaannya. Tinggal yang kedua, dia membela diri, membenarkan diri. Siapa sesamaku itu? Menurut dia, sesamanya itu adalah orang-orang Israel
pemberitaan Injil Yesus, pada saat itu pola pikir Petrus adalah pola pikir masih seperti ahli Taurat ini. Yesus, Bapak Yahweh hanya memanggil orang-orang Israel. Itu sebabnya dia bertengkar dengan Paulus. Sunat dan tidak sunat dipermasalahkan. Orang luar tidak bisa sunat di luar Israel karena itu kafir, katanya. Dia membenarkan diri. Ahli Taurat saya yakin ingin mencegah Yesus dan berkata bahwa sesama itu adalah hanya orang-orang Israel, sementara pengikutmu ada di luar dari Israel. Ya kan? Pada zaman itu Yesus terkenal seorang bisa dibilang selebriti atau tokoh masyarakat, ya kan? Seorang yang diakui, dan pengikutnya itu bukan hanya orang-orang gereja, ya kan? Dan pengikutnya itu bukan hanya dari golongan Israel, bukan dari golongan Yahudi. Itu sebabnya ahli Taurat berkata ingin menjebak dia. Dalam kata halusnya dia berkata seperti ini, siapa sesamaku itu? Dalam halusnya dia ingin menjebak dengan begini, lihat pengikutmu bukan orang Israel. Nah, dia membenarkan diri dengan itu. Pengikutmu bukan orang Israel. Sementara firman katakan, aku hanya memanggil orang Israel. Dia ingin menjebak seperti itu. Tapi Yesus dengan hikmat dari Elohim berkata, ada orang Samaria. Siapa orang Samaria? Hah? Orang yang dipisahkan dari Yahudi. Artinya orang Samaria itu orang berdosa, orang yang tidak harusnya mendapat sunat. Orang Samaria. Ada orang Samaria lewat, ada orang Lewi lewat. Siapa Lewi? Orang golongan dari Israel. Ada imam, ya kan? Ada imam lewat, melihat orang yang terluka. Kalau kita baca selanjutnya ini, kita baca dulu. Ada ayat 30, 2-3 ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang juga sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam. Lihat, ada seorang imam turun. Ingat, imam adalah orang yang bertugas di rumah Elohim. Artinya orang yang perantara antara umat dengan Elohim, ya, itu imam. Yang pasti seorang perantara, pasti seorang pendoa, kan? Benar ya? Pasti seorang pendoa, dan dia ngerti firman. Ada imam yang lewat dari situ, tetapi dia melihat orang itu, lalu dia melewatinya. Ya, ayat 32, demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan belas kasihan inilah yang dinilai oleh Bapak Yahweh. Ya, bukan pemberian Samaria karena orang Samaria menolong orang itu, bukan. Tapi belas kasihan yang kita punya. Kalau masalah pemberian, maka hanya orang kaya saja yang bisa mendapatkan perkenanan Elohim. Ya kan? Bapak Yahweh tidak menilai dari orang Samaria menolongnya, enggak. Bapak Yahweh tidak menilai karena orang Samaria membawanya ke hotel, ke penginapan, enggak. Tapi Bapak Yahweh menilai belas kasihan yang dimiliki. Nah, belas kasihan itu dimiliki oleh harusnya semua orang, tidak orang tertentu. Ya, orang yang tidak punya harta bisa nggak memiliki belas kasihan? Bisa. Di sini ceritanya orang Samaria, saya nggak tahu ceritanya orang Samaria ini kaya atau enggak. Yang pasti dia bisa membayar hotel.
Ya kan? Zaman itu dia bisa membayar hotel. Kita nggak bilang dia ada berkata ada seorang Samaria yang miskin katanya. Saya nggak tahu dia miskin atau enggak, tapi yang saya tangkap dalam firman ini dia bisa membayar penginapan. Lalu dikatakan lagi selanjutnya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan akan kuberikan lebih hari ini menggantinya. Waktu aku kembali 2 dinar. Ya, ingat 1 dinar pekerjaan 1 hari, ya kan? Ada yang dipanggil jam pagi-pagi jam 9, jam 3, jam 5 diupahnya sama-sama 1 dinar. Jadi dia bayarlah upah 2 hari untuk menginap 1 malam. Nanti besok kalau datang lagi ke sini, aku bayar lagi lebih katanya. Berarti kemungkinan orang Samaria punya duit. Nah, tapi Bapak Yahweh, Yosua waktu bercerita kepada ahli Taurat ini, dia bukan bercerita tentang menolong orang dengan yang ada pada kita. Enggak. Gini saudara. Saudara pernah mendengar ada seorang tua memberikan seorang janda memberikan persembahannya yang 2 peser. Pernah baca? Ya. Ada juga orang-orang lain yang punya dia berikan banyak, tetapi janda memberikan 2 peser. Dan Yosua berkata, janda itulah yang benar, karena dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan dari keikhlasannya. Ya, nilainya beda, saudara. Saudara, kalau membantu orang dengan punya harta 1 juta, lalu saudara membantu 500.000, dan seseorang membantu dengan 500 juta dengan harta 5 triliun, itu beda keikhlasannya. Beda enggak? Walaupun besar jumlah 1 juta ini, sementara yang lain membantu 500.000, ya kan? Saya bantu 500.000, sementara harta saya 5 juta. Orang lain bantu 1 triliun, sementara hartanya sampai tidak terhingga lagi. Itu keikhlasannya beda. Ya. Jadi sekarang belas kasihanlah yang ingin dilihat Tuhan daripada kita. Haleluya. Haleluya. Lihat orang Samaria ini. Waktu penyamun itu ingin membutuhkan pertolongan, maka orang Samaria memberikan pertolongan. Kita buka dulu Amsal 3 ayat 28. Harusnya imam bisa menolong enggak? Tapi dia tidak menolong. Seharusnya Lewi bisa menolong, tapi dia tidak menolong. Kecuali kita juga sudah tidak mampu menolong orang tersebut, maka dia memberikan pertolongan, maka kita lepaslah dari hukum ini. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana Samaria punya iman dan bagaimana ahli Taurat punya iman. Ya, ahli Taurat punya iman, tapi iman dia merasa udah imanku ini benar. Samaria punya iman dengan belas kasihannya. Ya. Nah, hari-hari ini, terakhir ini, belakangan ini, banyak orang yang punya iman goncang imannya. Karena apa? Karena ada satu aliran berkata seperti ini: sekali diselamatkan tetap selamat. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Tapi yang pasti saudara, firman berkata, iman tanpa perbuatan sama dengan bohong. Hakikatnya mati. Ya, ada orang berkata, kalau kita sudah percaya kepada Yosua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan masuk Hasyamaim. Enggak. Siapa bilang kalau kita percaya aja kita masuk Hasyamaim? Bukankah firman Bapa yang berkata, kerjakan keselamatanmu? Ya kan? Kita kemarin sudah belajar bagaimana perempuan pendarahan memiliki iman, karena dia mendengarkan. Ya kan, perempuan pendarahan itu
Dia kan mempunyai iman, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kenapa dia mempunyai iman seperti itu? Karena dia mendengarkan tentang Yahshua. Jadi iman kita harus didasari dengan iman pendengaran, iman pengetahuan, dan iman tindakan. Amin. Iman pendengaran, iman pengetahuan, pengetahuan dan tindakan. Jangan hanya beriman saja. Artinya jangan hanya percaya saja. Kalau percaya saja, iblis juga percaya dan gemetar. Tetapi mereka tidak bertindak melakukan imannya tersebut. Ya, oleh karena itu, saudaraku, iman itu adalah hanya ibarat pertanda kita kepada Bapa Yahweh. Udah percaya ini, kita ini orang percaya ini, anak-anak Tuhan. Tetapi bukan iman itu sendirilah yang membawa kita kepada Hasyamain, bukan. Tetapi tindakan kita atas dasar iman itu. Amin. Contohnya begini, saudara percaya enggak kalau saudara haus minum akan hilang dahaganya, akan menjadi enak, tidak haus lagi? Percaya? Punya iman untuk hal itu? Sekarang saya tanya, kalau saudara tidak bertindak untuk melakukan ambil minum, tuang minum, lalu minum, apakah sudah hilang? Belum. Tetapi iman itu harus dikerjakan. Iman itu harus ditindaklanjuti. Ya. Jadi tidak ada istilah sekali selamat, tidak selamat. Itu adalah pernyataan yang salah. Pada hari penghakiman, tabungan hidup dan jiwa akan lebih ringan daripada tabungan. ya, pada hari penghakiman, berarti dari bacaan ini kita tahu ada hari penghakiman. Ingat saudara, ada hari penghakiman. Ya, ada hari penghakiman. Coba dulu yang satu orang buka Yakobus 2 ayat 17. Ada, ingat ya, ada hari penghakiman. Apa yang dihakimi dari kita? Menurut saudara, apa yang dihakimi dari kita? Apa yang dihakimi dari kita? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati. Iman itu mati. Ya kan? Jadi dari mana penghakiman itu kita tahu bagaimana caranya malaikat-malaikat menghakimi imanmu seperti apa? Kan dinilainya dari perbuatan kan? Bukan kamu punya iman atau enggak. Pada hari penghakiman enggak ditanya kok agamamu apa, Tuhanmu siapa. Tapi dia tanya, kamu punya iman? Kamu kerjakan enggak iman itu? Kamu punya iman? Apakah kamu laksanakan iman itu? Maka kita akan hidup. Iman percaya kepada Yahweh. Tadi dikatakan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Matius 7 ayat 2 dikatakan, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa yang kita perbuat hari ini juga dicatat oleh malaikat-malaikat. Apa yang kita perbuat akan dihakimi nantinya. Apakah perbuatan kita memberikan hidup, ya kan? Atau perbuatan kita hanya sekedar untuk diri kita sendiri? Ya, Matius 22 ayat 12. Kita buka dulu Matius 22 ayat 12. Ini berbicara tentang bagaimana iman itu menyelimuti kita. Bagaimana kita dikenal. Ya, Matius 22 ayat 12. Ayat 11. Kita baca 2 ayat 11. 2, 3 ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam aja. Tahu ceritanya ayat ini saudara?
Jadi satu ketika, ini kan perumpamaan. Kalau ayat 21 ayat 1 kita baca 22, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi sorga itu seperti ini loh saudaraku. Ada seorang raja, ini cerita Yasua ya kan. Ada seorang raja mengadakan perjamuan kawin, ya kan. Disuruhnya hamba-hambanya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mau. Ya, ia menyuruh para hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan, semuanya telah tersedia. Dan mereka tidak mau, mereka sibuk dengan urusan sendiri. Maka murka raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang pergi ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Maka pergilah hamba-hamba itu, lalu mereka berteriak ke persimpangan. Artinya gini, pola pertama, pola pandangan ahli Taurat yang bertanya kepada Yasua tadi, siapakah sesama manusia? Pandangannya adalah bahwa yang masuk dalam perjamuan kawin itu hanya orang-orang yang telah diundang, ya kan? Siapa yang diundang Bapak Yahweh? Kan hanya bangsa Israel kan? Tetapi kita adalah Israel rohani, kita yang menggabungkan diri, ya. Lihat ini, karena tidak mau orang datang, yang diundang itu datang, Yesua berkata, pergi ke persimpangan. Persimpangan itu tempat apa? Tempat bertemunya semua orang dari daerah mana saja. Dan siapa yang mau, kan panggil siapa yang mau ke pesta. Setelah mereka dipanggil, ada seorang ditemukan tidak berpakaian pesta. Apa di sini pakaian pesta? Hah? Berarti, saudaraku, waktu undangan datang kepada persimpangan, pasti yang mengundang sudah katakan begini, ayo berpakaian pesta lah. Ya kan? Itu mungkin syaratnya. Untuk bisa datang ke undangan tersebut harus berpakaian pesta. Berpakaian pesta di sini adalah iman kita. Apa itu iman? Kasihilah Yahweh Elohimmu, ya. Torah, melakukan Torah. Orang yang berkata aku punya iman tetapi tidak melakukan Torah, tidak melakukan ke-10 hukum itu, maka sebenarnya dia tidak punya iman. Ya kan? Pembagiannya ada 2 kok, jelas. Kasihilah Yahweh Elohimmu. Itulah dari ke-10 hukum Torah. Matius 22 ayat 37. Coba kita baca ayat 37-nya apa dikatakan di situ? Jawab Yasua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dari pertama. Ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Ya. Taurat dan kitab. Ayat 40 kita bersama-sama 2-3 ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung semuanya hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? Hukum Torah yang ditulis oleh Yasua di Lom Batu. Ada 10. Kedua hukum inilah. Tapi jadi pembagiannya bukan 5-5 saudaraku ya. Kemarin kita sudah belajar. Bukan 5, 1 sampai 5 hukum pertama. 6 sampai 10 hukum kedua. Bukan. Karena jelas. Hukum pertama, akulah Yahweh Elohimmu, kepada Yahweh. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, kepada Yahweh. Hukum ketiga, jangan sebut nama Yahweh dengan kesia-siaan, kepada Bapa Yahweh. Hukum keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian yang telah ditentukan oleh Yahweh Elohimmu kepada Bapa Yahweh. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu sesama. Jadi 1-4 dan 5-10 itu pembagiannya. Ya. Nah, apakah yang 1-4 sudah kita tinggalkan? Sudah kita lupakan dan kita hanya perlu 5-10? Enggak. Kita harus melakukan semuanya, tapi utamanya kita harus melakukan hukum Tuhan 1-4. Ya, kalau 1-4 sudah kita lakukan, maka 5-10 akan mengikuti. Amin. Cari dahulu kerajaan Elohim. Di 1-4 inilah kerajaan Elohim, maka semuanya akan mengikuti. Kalau kita sudah melakukan 1-4 dengan tulus, dengan tidak neko-neko, maka belas kasihan akan menjadi kepunyaan kita. Amin. Haleluya. Ya, itulah hukum yang terutama yang dikatakan. Ya, nanti pada hari-hari terakhir banyak orang yang menuntut ini. Tuhan, bukankah aku telah menyembuhkan banyak orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, melakukan ini demi namamu. Kalau kita melakukan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, melakukan kebaikan mengatasnamakan Tuhan, tetapi tidak melakukan ketetapan Tuhan, itu adalah orang yang tidak dikenal Bapa Yahweh. Ya, dalam bahasa Toba lebih lengkap. Saya baca begini, ya, bahasa Toba. Gak apa-apa nggak dimengerti, nanti saya akan terjemahkannya. Dungi dohonok kumatuna sida, nanti aku akan bilang ke mereka, dadung hutan dahamu, saya sudah kenal kamu. Lau mahamusian labukon, pergilah dari dekatku ini. Ya kan? Kamu akan nama baik nasujadi yang membuat yang tidak ada, yang tidak tercatat. Ada banyak orang sekarang membuat ritual-ritual penyembahan tidak sesuai dengan kebenaran, membuat satu doktrin tidak sesuai dengan Alkitab. Maka kita harus membuat segala sesuatu sesuai dengan yang tertulis. Dikatakan di sini, lau mahamu nama bain naso jadi, nama bain naso adom. Pergilah kalian dari dekatku ini, kalian yang membuat sesuatu yang tidak tercatat dalam kitabnya. Kan firman jelas berkata, firman tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Tapi banyak orang yang menambah dan mengurangi dengan berkata, perjanjian lama tidak berlaku. Ya, semua firman ini berlaku. Amin. Tetapi ada perjanjian yang diperbaharui, digenapi, ditambahkan. Ya, firman itu bukan semakin enak, saudara. Kalau di perjanjian lama berkata seperti ini, orang yang berzina akan dihukum mati. Dan di perjanjian lama pada waktu berzina adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan lalu melakukan hal yang tidak diinginkan. Laki-laki dan perempuan yang tidak suami istri berkumpul lalu mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itu adalah berzina. Lalu Yesua menggenapinya. Orang yang melihat seseorang dan menginginkannya dalam pikirannya, itu sudah berzina. Lebih parah enggak? Lebih parah. Melihat saja sudah berzina. Tuh, ya. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita miliki iman yang mengasihi Elohim. Marilah kita berpakaian pesta dengan melakukan perintah-perintah Elohim, yaitu ke-10 hukum Torahnya. Ya. Tapi yang terutama kita lakukan yang 4. Akulah Yahweh Elohimmu. Bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita melakukan akulah Yahweh Elohimmu? Kan itu kan melakukan Torah kan? Akulah Yahweh Elohimmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Bagaimana kita melakukannya ini? Kalau jangan mencuri, kita masih bisa melakukannya. Ada barang orang, kita tahan diri untuk tidak mengambil. Tetapi akulah Yahweh Elohimmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Bagaimana kita melakukannya?
Artinya kita hanya mengakui bahwa Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itulah Yahweh Elohim. Itu yang kita akui. Tidak ada neko-neko. Ya. Abraham menyembah siapa? Itu yang kita akui. Ya kan? Lalu bagaimana kita melakukan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Ya kan? Artinya kita hanya mengimani hanya satu Elohim. Ya. Termasuk memakai tali. Memakai tali adalah perintah Elohim. Ini kita sudah melakukan. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Kalau ini kita pakai, kita sudah melakukannya. Karena ada tertulis di tali itu kan? Ya, Yahweh Elohim adalah Elohim bangsa Israel yang menuntut umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, saya kadang-kadang bingung dengan orang yang berkata, itu kan Tuhannya Israelnya itu kan orang Israelnya itu. Ya kan? Kita harus begini, perintah Tuhan harus begini. Nah itu kan orang Israelnya itu sekarang udah perjanjian baru. Tetapi giliran warisan Abraham, aku ini anak Abraham. Ya kan? Aku ini anak Abraham. Tetapi giliran, maka lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan Abraham. Nah itu orang apanya itu? Iya. Kalau kita mengakui kita Israel rohani, kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan kepada orang Israel. Kalau kita mengakui kita anak Abraham, kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan kepada Abraham. Amin. Demikian firman Bapak Yahweh. Mari kita bersatu dalam doa.